ada yang mau bersih-bersih saluran air nih. Otan bantuin ya, Kak. Tunggu sebentar. Kok bersih-bersihnya pakai jaring sih? Wih, banyak ikannya. Kirain lagi bersih-bersih. Ternyata lagi pada mau panen ya. Otan gak nyangka banget. Ternyata saluran air bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan nila, teman. Tuh, mana ikannya gemuk-gemuk lagi. Budidaya ikan menggunakan air mengalir seperti saluran irigasi ini memang baik untuk kesehatan ikan. Kandungan kadar oksigen pada air mengalir lebih banyak dibandingkan kolam yang tidak mengalir. Kakak-kakak dari Bendung Lepen Giwangan Yogyakarta ini sudah memulai usaha budidaya ikan nila sejak tahun 2019. Tadinya, saluran air sepanjang 800 meter ini penuh sampah loh teman. Tapi, berkat inisiatif pemuda setempat, saluran air tidak hanya disulap menjadi bersih, tetapi ekosistem air tawar kembali berkembang. Salah satunya dengan budidaya ikan nila ini. Dalam sekali masa panen, kampung ini bisa memanen 2000 kg ikan nila loh. Wih, banyak banget ya. Otan kebagian gak ya? Teman-teman tahu nggak kalau ikan nila adalah salah satu ikan invasif tersukses di dunia? Hal ini dikarenakan ikan asli benua Afrika ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik dengan lingkungan barunya. Salah satunya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan utama hidupnya. Apalagi kalau bukan makan. Nah, sekarang kita lihat aja yuk kemampuan makan sobat Otan yang satu ini. Kak Debbie, bantuin Otan ya Kak. Oke, pertama kita coba menggunakan lumut ya. Wih, nilanya langsung merespon teman. Tuh, langsung dilahap, gak pakai mikir. Oke, lanjut deh. Sekarang giliran cacing ya. Kalau cacing sih pasti mau deh. Ini biasa digunakan sebagai umpan pancing. Nah, kan bener, sesuai dengan prediksi Otan. Ya udah, umpan selanjutnya yuk. Hah? Jangkrik? Kak Debbie serius nih? Ini ikan loh Kak, bukan reptil. Ya udah yuk, kita coba aja. Wih, dimakan loh. Ya ampun sob. Kamu lapar apa doyan sih sampai jangkrik dimakan juga? Nah, yang terakhir adalah kangkung. Ya, betul, kangkung. Ayo tebak, kira-kira ikan nila mau makan kangkung gak ya? Wih, langsung banget dilahap sob. Kamu nih kan tapi kok geregas banget ya. Semua dimakan. Ikan nila memang merupakan omnivora teman, alias pemakan segalanya. Hal ini membantu mereka beradaptasi di lingkungan barunya. Gak heran kalau sobat Otan ini bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik, meski jauh dari daerah asalnya. Kermaks kamu sob, keren maksimal. Tapi Otan gak mau traktir kamu di restoran Padang pasti nanti dihabisin semua. Teman, tahu nggak kalau ikan nila termasuk ikan yang galak? Sobat Otan ini punya sifat teritorial teman, terutama ketika nila betina sedang berada pada fase bertelur. Dia akan sekuat tenaga menjaga kubangan yang telah dia buat. Lihat saja ketika sobat Otan ini mengusir tamu-tamu yang tidak diundang ini. Si jantan akan sigap menjaga wilayahnya agar si betina bisa bertelur dengan tenang. Selain dari tamu-tamu yang tidak diundang, nila juga suka menjaga kebersihan wilayahnya loh. Lihat saja, lubang yang telah dibuat akan selalu bersih. Ikan nila akan menyingkirkan benda-benda asing seperti sampah menggunakan mulutnya. Widih, rajin banget sih kamu sob. Keren maksimal. Satu lagi fakta unik sobat Otan yang satu ini. Teman-teman tahu nggak kalau induk nila merawat anak-anaknya di dalam mulut? Jika ada ancaman atau sesuatu yang membahayakan, induk nila akan memasukkan anak-anaknya ke dalam mulut. Ikan nila ini bisa menampung anak-anaknya hingga 200 ekor loh. Selain itu,
Osobatotan ini juga mengerami telur dan menetaskannya di dalam mulut, atau dikenal dengan mouth breathing. Anakan ikan nila yang sudah menetas akan berada di mulut induknya selama 3 hari. Dan selama itu pula, induk nila akan berpuasa. Wih, benar-benar kasih ibu sepanjang masa ya teman. Sayang, opo kowe krungu cerita ati. Astaga. Diam. Aduh kak, sabar kak, sabar. Jangan marah-marah. Soang emang gitu, berisik banget kalau melihat orang asing. Bahkan sekalipun sudah disogok dengan makanan, mereka tetap berisik. Tuh lihat, waktu makan pun Soang alias angsa tetap berteriak keras-keras. Angsa adalah makhluk yang sangat teritorial teman. Makanya kerap dijadikan sebagai hewan penjaga rumah. Sekarang kita coba bandingkan dengan hewan lain yang biasa dijadikan sebagai hewan penjaga seperti anjing misalnya. Awas, hati-hati digigit kak. Anjingnya galak banget, menggonggong terus. Memang sih anjing ini jauh lebih galak. Tapi begitu kita kasih makanan, dia langsung diam dan anteng. Wah. Galak-galak ternyata kamu gampang disogok rupanya sob. Teman, selain gak bisa disogok, Soang juga punya kelebihan lain, yaitu sosorannya. Yap, Soang memang terkenal dengan sosorannya yang lumayan bikin ngeri. Apalagi kalau sedang ada anakan seperti ini. Wih, sifat teritorialnya semakin menjadi-jadi teman. Jangan berani-berani mendekat ya pokoknya kalau nggak mau jadi korban sosorannya. Pertanyaannya, si Soang ini sebenarnya punya gigi atau enggak ya? Angsa memang punya gigi-gigi kecil yang lumayan tajam. Bahkan di lidahnya pun terdapat gigi-gigi loh. Loh, ini kan kakak yang ngamen tadi. Ternyata teman, ada satu benda yang membuat angsa ketakutan. Tak disangka tak diduga, benda yang dimaksud adalah balon. Loh, kok bisa? Emang benar takut balon? Kalau nggak percaya, mari kita buktikan. Nah, Kak Bayu bakal bantu Ota nih. Agen Bayu akan membawa balon dan topi. Lihat teman, angsanya ketakutan. Mereka terus menghindar. Bahkan ketika terdesak, si angsa tidak berusaha menyosor Kak Bayu. Lihat teman, kepalanya malah menunduk. Ini tandanya dia sedang ketakutan. Nah, Agen, coba sekarang pakai topi. Wah, topinya langsung disosor teman. Coba Om Editor, tolong ulangi sekali lagi dalam gerakan lambat. Kenapa bisa begitu ya? Ternyata jawabannya adalah Soang takut dengan letusan balon teman. Makanya dari tadi balonnya nggak disosor. Gigi Soang kan sanggup merobek balon. Nah, Soang ternyata memang takut dengan bunyi-bunyian yang keras seperti letusan balon. Shh, jangan berisik ya teman. Ada si Mama Angsa lagi fokus mengeram nih. Kalau lagi mengeram gini, si Mama Angsa akan sangat protektif loh.
ia nggak akan meninggalkan telur-telurnya sedetik pun. Informasi yang Otan dapat, telur yang dierami saat ini berjumlah 9 butir. Otan jadi penasaran, kira-kira kalau Otan tambahin telur lain di sarangnya, apa ya reaksi sobat Otan ini? Oke deh, kita bikin percobaan saja kalau begitu. Setuju kan teman-teman? Nah, Kaulan sudah menyiapkan 2 butir telur ayam dan 2 butir telur bebek. Untuk meletakkannya di sarang, Kaulan akan didampingi Paman Nendar, kiper yang ada di sini. Nah, Paman Nendar akan meletakkan telur-telur ini di antara telurnya si Mama Angsa. Hati-hati ya, Paman! Wih, sabar sob. Si Mama Angsa mulai galak nih. Suaranya ini adalah cara komunikasi dengan si angsa jantan. Si Mama Angsa berusaha memberitahu pasangannya jika sedang ada bahaya. Tenang, Paman gak bermaksud jahat kok. Oke, sekarang tinggal kita tunggu bagaimana respon si Mama Angsa terhadap telur-telur ini. Nah, rupanya si Mama Angsa mulai menyadari teman, ada telur asing di sarangnya. Kamu pasti keheranan ya sob, warna dan ukurannya jauh berbeda dengan telur-telurmu. Beberapa saat kemudian, sepertinya si Mama Angsa gak masalah ya dengan kehadiran telur ayam dan bebek ini. Si Mama Angsa lagi sibuk membolak-balik telur nih teman. Tujuannya supaya seluruh bagian telur mendapat temperatur yang merata dan embrio tidak menempel di bagian permukaan bagian dalam cangkang telur. Semakin sering diputar, maka hasilnya akan semakin bagus. Nah teman, sepertinya si Mama Angsa bersedia mengerami telur-telur ini. Wah, baik sekali ya. Tapi tidak semua angsa hitam seperti ini ya teman. Ada juga angsa hitam yang menganggap telur asing sebagai ancaman dan memecahkannya. Teman, angsa hitam dikenal sebagai lambang cinta sejati. Ini karena mereka hanya memiliki satu pasangan selama hidupnya, atau disebut juga monogami. Nah, dalam proses mengeram, induk angsa jantan juga turut bergantian mengeram dengan angsa betina. Sungguh papa angsa yang super siaga ya. Cakep. Sob, rajin amat bersih-bersihnya. Sekalian tolong bersihin kamar Otan bisa? Otan bercanda loh. Jadi sebenarnya si papa angsa ini bukan lagi bersih-bersih. Saat si Mama Angsa hitam mengeram, si papa angsa bertugas untuk membuat sarang. Ia mengumpulkan jerami dan sisa-sisa bulunya yang rontok. Satu persatu jerami ini dikumpulkan dulu seperti ini. Kirain mau langsung digiring ke kandang. Kok malah dipindahin lagi tumpukannya jeraminya, sob? Ya ampun sob, lama banget ya. Otan sampai ngantuk nih nungguinnya. Padahal posisi tumpukan jerami tadi sudah dekat sama sarangnya. Sekarang jadi makin jauh kan? Nah, akhirnya setelah 3 kali pindahin tumpukan jerami, sampai juga jeraminya di dekat kandang. Sobat Otan ini kemudian akan menyusunnya di dalam sarang teman. Cakep.